Kita tanya-tanya sama leader hebat si gelis. Ada beberapa pertanyaan dari Mak Solgis untuk leader si gelis yang hadir. Berikut leader yang terpilih untuk menjawab pertanyaan dari Mak Solgis. Gimana sih awal mula Kak DJ dan Mak Jenny bisa kenal si gelis dan Mak Bos? Sampai sekarang bisa menjadi stokis. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dikenal dengan Cigelis dulu. Awal mula kenal Cigelis itu Aku kenal dari Mak Mila berawal dari setahun sebelumnya. karena dari Cigelis bisa bersua dengan Mak Bos. Pertama kali kenal dengan Kak Ina itu add di Facebook. Setahun berikutnya dia ucap salam. Di awal itu hanya ucap salam. Kemudian saya jawab assalamualaikum gitu kan. Setelah itu udah nggak ada kontak ini lagi. Saya sebagai pedagang yang saat itu sebenarnya dalam kondisi galau. Galaunya yang mana pengen online, tapi saya belum punya basicnya gitu loh. Kemudian setahun berikutnya Kak Ina sering tulis status yang memotivasi, kemudian offline ingin ke online gitu tentang itu statusnya. Akhirnya saya komen di sana mau ikut dan akhirnya ikut kelas belajar. dari Mbak Mila. Aku masuk jadi acerol tahun 2019 di bulan 3. Setelah itu saya sering ngikutin setiap postingan-postingan Mak Bos yang benar-benar saat itu memotivasi saya dan pas sama apa yang saya butuhkan saat itu. Kemudian ada CAD 1. Nah, di situ saya kenal Cigelis. Alhamdulillah saya lulus saat itu menjadi ADC 1. Nah, di situ 3 bulan aku menjadi acerol. Kemudian berapa bulan berikutnya karena di Jambi saya lihat peluangnya belum ada, baru saya saat itu akhirnya saya bertanya ke Mimin bagaimana untuk up stokis. Alhamdulillah Lalu naik di bulan 6 menjadi stokis. sebulan berikutnya saya diterima menjadi stokis. Kopdar pertama Medan di bulan 9. Nah, di situ kenal Mak Bos pertama kali. Udah itu aja kan? Dadah. Bagaimana sih caranya menghadapi persaingan dalam menarik konsumen? Karena seperti yang kita ketahui di luar sana, banyak sekali yang berjualan produk yang serupa. Minta saran dan triknya dong, Mak. Kalau saran dari saya yaitu kita yang jelas kita harus memberikan value-nya apa gitu ya. Seperti misalkan di kita itu ada bimbingan full di grup Acerol Nasional. Selain itu kita juga kasih tahu produk kita itu bagus, elastis dengan cara dibuktikan gitu kan. Selain itu kita kasih testimoni dan juga kita kasih tahu bahwa di kita itu selain dapat free ada gajinya juga. Nah, gaji ini biasanya yang selalu dikejar. Jadi yang harus gembar-gemborkan itu adalah value-nya. Hajar di value-nya baru masuk ke mereka gitu. Insya Allah closing ya. Gimana sih cara emak memberikan support kepada marketer biar gak naik turun semangat jualannya? Cara memberikan semangat buat marketer atau reseller atau ADC. Kalau saya mah biasanya nyemangatin diri dulu, diri sendiri. Saya juga gitu, manusia. Mood boosternya suka naik, suka turun. Tapi kalau sayanya udah semangat, resellernya juga nantinya semangat. Gimana cara nyemangatin saya? Saya mah demennya nonton, jalan-jalan, foto-foto. Kalau udah begitu kan jiwanya seneng. Terus di-share deh ke reseller sama marketernya. Di-share juga cara bikin caption. Terus di-share juga caption-caption yang menarik. Merekanya juga pasti akan seneng dikasih amunisi, disemangatin, dideketin. Kenapa sih kok diem aja? Atau kalau jualan mah jangan diumpetin. Orang jadi nggak tahu kan dagang apa. Kalau punya jualan, promosiin gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya udah disemangatin kayak gitu, udah dikasih caption, udah dikasih tutorial, udah deketin, tetap baik nggak closing. Ditanya tuh, kenapa sih? Ada apa sih? Punya masalah apa sih? Di telepon, di video call, siapa tahu dianya malu, siapa tahu dia punya masalah, segan untuk nanya. Ngobrol dari hati ke hati. Kalau udah seirama, udah sevisi, semisi, setujuan, insya Allah mah moodnya mereka juga pasti bagus. Kan berbisnis si gelis itu demi keberkahan dan kebahagiaan bersama. Gitu. Mak, bagaimana cara membimbing reseller agar semangat iklan dan tidak mudah baper? Kalau menurut saya, di sini kan positioning kita sebagai seorang leader. Jadi kita itu harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada pasukan bahwa kita juga jangan males posting dan harus semangat posting. Jadi karena pasukan itu melihat kita sebagai leader itu tidak baper, otomatis mereka juga semangat. Jadi pagi-pagi hari memberikan konten positif, kemudian captionnya yang menyemangati. Jadi mereka juga akan bersemangat tuh. Kalau sebaliknya, kalau misalnya kita down, mereka juga ikut down. Lah, dia aja udah nggak pernah posting. Gimana kalau saya? Kayak gitu. Jadi sebaiknya balik lagi ke diri kita yang sebagai leader itu menjadi teladan dulu. Kemudian mereka akan mencontoh itu dari kita. Seperti itu. Selain menjadi seorang stokis, Mak juga seorang konten kreator, bidan, dan mahasiswa kedokteran. Bagaimana sih cara emak membagi waktunya? Oke, kebetulan beberapa hari terakhir kemarin, kurang lebih hampir sebulan ya, kita belajar TM sama Mak Bos Ina gitu. Nah disitulah sebelumnya emang kurang bagus sih TM aku soal ini, antara video terus keluarga sama bisnis itu emang agak kurang rapih lah. Terus setelah ikut kemarin jadi lebih rapi karena bisa bagi waktu ya. Salah satunya aku bagi waktunya gini, tiap bangun tidur aku ajuin bangun tidurnya gitu. Jadi sekarang bangun tidurnya udah mulai jam 3, abis itu qiyamul lail, tilawah. Nah di sisa waktu sebelum subuh aku mulai edit video atau edit konten di situ. Nah setelah itu kalau udah subuh baru nanti aku kerjaan semuanya beres sambil nunggu anak bangun atau admin datang. Aku juga kadang di sela-sela itu bisa untuk urus bisnis lainnya kayak gitu. Gitu aja sih. Terus nanti paling siang atau sore aku mulai edit lagi atau bikin konten lagi kayak gitu aja. Saya PNS memang sudah lama. Saya bidan Puskesmas Larangan Utara. Jadi bidan ahli di sana. Alhamdulillah setelah menjadi stokis saya punya admin. Jadi pada saat di pekerjaan saya tetap fokus pada pekerjaan, kecuali pada jam istirahat jam 12 sampai jam 1 saya juga ngecek kerjaan admin. Kemudian kalau misalnya ada customer yang masuk saya layani dan saya arahkan ke admin. Kalau sudah sampai rumah biasanya sekitar 4:30-an. Itu waktu buat keluarga, tapi sesudah mandi dan lain-lain saya juga ngecek admin lagi karena admin jam kerjanya dari jam 8 sampai 4:30. Apa yang beliau hari itu kesulitan. Terus misalnya kalau ada packing sore, sekalian packing sore gitu. Terus kalau malam-malam habis maghrib ya me time buat keluarga, kecuali kalau anak-anak saya sudah tidur jam 9 ngecek juga grup WhatsApp gitu. Cara bagi waktunya gitu. Ilmu time management saya dapatkan di Mak Bos dan di Muslimahpreneur. Yang saya terapkan adalah saya membagi waktu saya untuk belajar sekian jam, untuk mengurus rumah tangga sekian jam, lalu untuk membalas chat, posting, dan lain sebagainya saya luangkan waktu tersendiri. Lalu untuk Cigelis saya juga sudah dibantu admin, jadi alhamdulillah lebih membantu. Jadi harus disiplin dan keras sama diri sendiri, udah itu aja.
Nah, buat kamu jangan lupa ya komen, like, share, dan subscribe channel official YouTube dari Cigelis. Bener gak? Yeay, nantikan season selanjutnya ya. Karena masih ada lagi mak leader hebat kita yang akan menjawab Q&A-nya. Terima kasih.